Di tengah kegelapan hutan angker. Di tengah kegelapan malam, angin berbisik lirih di antara pohon-pohon tinggi di sebuah hutan yang dikenal oleh warga sekitar sebagai hutan angker. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Hutan ini telah lama menjadi sumber berbagai cerita misterius yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa ketika malam turun dan kabut mulai menari di antara akar-akar pepohonan tua, suara-suara asing mulai terdengar dari kedalaman hutan. Suara tangis, bisikan lirih, bahkan langkah kaki yang tidak pernah menampakkan pemiliknya. Pada malam itu, langit sepenuhnya diselimuti awan pekat. Tak ada cahaya bintang, apalagi sinar bulan yang bisa menembus kegelapan. Cahaya hanya datang dari kilat sesekali yang menyambar jauh di balik cakrawala, menerangi bayangan-bayangan aneh yang menari di balik pepohonan. Daun-daun kering berderak di bawah tiupan angin, dahan-dahan saling bersentuhan mengeluarkan suara yang menyerupai rintihan pelan, seolah pohon-pohon itu tengah saling berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Seorang pemuda bernama Raka yang nekat menembus hutan itu demi membuktikan bahwa semua cerita hanyalah mitos belaka, berdiri di pinggiran jalur setapak yang mengarah masuk ke dalam hutan. Ia telah mendengar kisah hutan angker sejak kecil, tentang orang-orang yang menghilang, tentang cahaya-cahaya aneh yang terlihat menari di antara pepohonan, tentang sosok wanita berbaju putih yang menangis mencari anaknya. Namun malam itu, rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Berbekal senter kecil, ponsel dengan baterai penuh, dan tas ransel berisi sedikit makanan, Raka melangkah masuk ke dalam hutan, membiarkan suara detak jantungnya menjadi satu-satunya irama yang menemani langkahnya. Langkah demi langkah, suasana berubah. Semakin jauh ia masuk, suara dari dunia luar seolah memudar. Tak ada lagi suara jangkrik, tak ada suara burung malam. Hanya keheningan yang begitu mencekam. Angin berhenti, udara menjadi lebih dingin, aroma lembab dari lumut dan dedaunan basah memenuhi udara. Di antara kabut tipis yang mulai turun, bayangan pepohonan tampak semakin tinggi dan rapat, seperti tembok yang mengelilingi dan memerangkap. Di tengah perjalanan, Raka menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat keluar dari tanah, membentuk semacam lingkaran alami. Pohon itu terlihat berbeda, kulitnya kehitaman dan batangnya terasa hangus, seperti pernah terbakar. Entah mengapa, senter yang ia pegang mulai berkelap-kelip. Raka mengguncangnya, mencoba menyalakannya kembali, namun justru saat itulah ia mendengar sesuatu. Suara tergurah dari bisikan lirih. Pergi. Raka tertegun. Ia menoleh cepat ke segala arah, tapi tak ada siapapun, hanya kegelapan dan kabut. Ia tertawa kecil, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin atau imajinasi karena rasa takut. Tapi langkahnya menjadi lebih hati-hati. Namun beberapa meter kemudian, ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah kain putih, kotor dan basah, terletak begitu saja di antara semak. Ia menunduk, menyentuh kain itu, dan merasakan dingin yang menusuk. Ketika ia menengadah, senter tiba-tiba menyala kembali, dan sinarnya menangkap sosok perempuan berdiri tak jauh di depannya. Wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut, bajunya putih lusuh, kakinya tidak menyentuh tanah, dan meskipun kabut cukup tebal, Raka bisa melihat matanya menatap lurus ke arahnya. Sekujur tubuh Raka membeku, nafasnya tercekak. Ia tidak bisa bergerak.
Perempuan itu mengangkat satu tangan, menunjuk ke arah satu tempat, lalu menghilang begitu saja seolah larut dalam kabut malam. Setelah beberapa saat, Raka berhasil mengendalikan tubuhnya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia justru mengikuti arah yang ditunjukkan sosok itu. Ia menembus semak-semak, menyibak dahan-dahan kecil yang menggantung, hingga akhirnya ia tiba di sebuah tanah lapang kecil yang dipenuhi batu-batu tua. Di tengahnya ada sebuah gundukan seperti makam tak tertanda. Ia mendekati. Di sana terukir samar pada batu tertua, "Dia, anakku, maafkan ibu." Raka menatap sekeliling. Hutan kembali hening. Tak ada sosok perempuan, tak ada suara, hanya bisikan angin yang kembali muncul perlahan, seperti nyanyian duka dari masa lalu. Ia berlutut di depan makam itu, entah kenapa, seperti terdorong oleh sesuatu yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Malam semakin dalam, kabut semakin tebal, dan perlahan langit mulai membuka. Sinar bulan menembus celah awan dan menyinari tanah lapang itu. Sosok perempuan itu muncul kembali, kali ini di belakang Raka. Ia tidak menakutkan, wajahnya sedih, penuh duka, namun damai. Ia menatap Raka, tidak berkata apa-apa, tapi dalam hati Raka terdengar suara lembut seperti suara seorang ibu. "Terima kasih, kau telah menemukan tempat peristirahatan kami." Kemudian sosok itu memudar, larut bersama kabut yang perlahan terangkat oleh semilir angin. Hutan tak lagi terasa mencekam. Pepohonan yang tadinya seperti bayangan raksasa kini terlihat seperti penjaga sunyi yang sudah terlalu tua untuk menakut-nakuti siapapun. Raka kembali menyusuri jalur pulang, dan meski malam belum berganti pagi, langkahnya lebih ringan. Ia tahu hutan itu memang menyimpan misteri, tapi bukan sekadar cerita menakutkan. Di dalamnya ada luka, ada duka, dan ada jiwa-jiwa yang masih menanti untuk dikenang. Sejak malam itu, Raka tak lagi menertawakan kisah-kisah tua. Ia percaya bahwa beberapa tempat memang menyimpan lebih dari sekedar pepohonan dan bayangan. Ada kenangan, ada jiwa, dan kadang ada pesan yang menunggu untuk didengar oleh mereka yang cukup berani untuk mendengarkan. Di tengah kegelapan malam, angin berbisik lirih di antara pohon-pohon tinggi di sebuah hutan yang dikenal oleh warga sekitar sebagai hutan angker. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Hutan ini telah lama menjadi sumber berbagai cerita misterius yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tak sedikit yang mengatakan bahwa ketika malam turun dan kabut mulai menari di antara akar-akar pepohonan tua, suara-suara asing mulai terdengar dari kedalaman hutan. Suara tangis, bisikan lirih, bahkan langkah kaki yang tidak pernah menampakkan pemiliknya. Desa Sekarwangi selalu waspada terhadap misteri yang membayangi hutan itu. Bukan hanya karena banyaknya cerita menyeramkan yang turun-temurun dikisahkan, tetapi karena memang terlalu banyak kejadian nyata yang tak dapat dijelaskan secara logis. Ternak yang menghilang tanpa jejak, anak-anak yang tiba-tiba demam tinggi setelah bermain di dekat batas hutan, dan beberapa penduduk yang ditemukan linglung berjalan pulang sendiri dari arah hutan dalam keadaan tak sadar diri. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan tubuh gemeter seperti baru saja melihat sesuatu yang tak semestinya dilihat manusia. Warga desa Sekarwangi bahkan memiliki aturan tak tertulis. Jangan pernah melintasi batas hutan setelah matahari terbenam. Mereka menandai batas itu dengan tumpukan batu kecil dan patok kayu sebagai peringatan. Siapapun yang berani melewati batas itu di malam hari dianggap menantang sesuatu yang tak kasat mata, dan mereka percaya hutan tidak menyukai tantangan. Namun,
Pemuda bernama Raka bukan orang yang mudah percaya pada cerita lama. Ia lahir dan besar di kota dan baru beberapa bulan terakhir tinggal bersama pamannya di desa Sekarwangi untuk menyelesaikan tugas akhir kuliahnya yang bertema kepercayaan lokal terhadap ruang angker. Baginya, semua cerita itu menarik, tapi tidak lebih dari sekedar folklore atau warisan budaya lisan. Karena itu, suatu malam ia memutuskan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa hutan angker hanyalah mitos yang tumbuh karena ketakutan kolektif. Ia membawa senter, ponsel, kompas digital, serta alat perekam suara. Ia pikir jika bisa merekam suasana malam di dalam hutan, mungkin ia bisa mendapatkan bahan unik untuk tulisannya. Tapi langkahnya menuju hutan tanpa ia sadari bukan sekadar melanggar batas terlarang, tetapi membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Setelah beberapa menit memasuki hutan, ia menyadari ada yang berbeda dari udara malam itu. Suasana menjadi begitu sunyi, bahkan lebih sunyi dari yang pernah ia alami. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung hantu. Hanya detak jantungnya sendiri yang semakin terasa keras. Dan tiupan angin yang perlahan berubah menjadi bisikan samar. Raka berusaha tenang. Ia menyalakan alat perekam suara dan mulai berbicara. Hari ini, pukul 23.18, saya berada di dalam hutan angker dekat desa Sekarwangi. Kondisi hutan sangat tenang, terlalu tenang. Tidak ada suara hewan malam dan entah mengapa rasanya suhu udara menurun drastis. Baru saja ia selesai bicara, lampu senternya berkedip, lalu padam. Ia mengguncangnya, menyalakannya kembali, tapi sinar itu hanya bertahan beberapa detik sebelum kembali padam. Ponselnya pun ikut kehilangan sinyal. Bahkan jam digital di tangannya berhenti bergerak, membeku di pukul 23.19. Dalam kegelapan itu, ia mulai melihat sesuatu. Sekelebat bayangan melintas di antara pohon. Bayangan itu tinggi, kurus, dan gerakannya cepat. Tak menyerupai manusia. Raka mundur perlahan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan pepohonan tertiup angin. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara itu. Tangisan, pelan, tertahan, seperti suara anak kecil. Ia memutar tubuh, mencoba mencari sumbernya. Dan di sana, di balik kabut, ia melihat sosok kecil membelakanginya. Duduk memeluk lutut, rambutnya panjang dan kusut, mengenakan gaun lusuh yang tampak basah dan kotor. Anak itu menangis, bahunya berguncang pelan. "Dek, kamu kenapa?" tanya Raka ragu. Anak itu tak menjawab. Perlahan ia berdiri, masih membelakangi. Tangisannya berhenti, hening beberapa detik. Lalu dalam satu gerakan aneh, seolah tubuhnya diputar paksa, anak itu menoleh, tapi yang terlihat bukanlah wajah anak kecil. Matanya hitam legam, kulitnya pucat membiru dan mulutnya terbuka begitu lebar, tak wajar, seolah menelan suara Raka sendiri. Raka berlari. Ia tak tahu arah. Tak tahu apakah ia kembali ke jalur awal atau justru makin masuk ke dalam hutan. Kabut tebal kini menutupi pandangannya. Pepohonan berubah jadi dinding gelap yang memantulkan bisikan tak berhenti, seperti suara ratusan orang yang berbicara bersamaan dalam bahasa yang tak ia mengerti. Lalu, tiba-tiba semuanya berhenti. Kabut menghilang, suara sunyi kembali. Dan di depannya berdiri seorang wanita dewasa, mengenakan kain putih, rambut terurai, wajahnya tampak sedih namun teduh. Ia tidak menyeramkan, tidak seperti anak kecil tadi. Wanita itu menunjuk sebuah arah tanpa berkata apa-apa. Raka mengikuti isyarat itu hingga tiba di sebuah area kecil yang dipenuhi batu-batu tua seperti makam. Di sana, di salah satu batu, tertulis samar, "Diah, anakku, maafkan ibu." Raka menatap tulisan itu dan ia mengerti.
Ia tak hanya masuk ke hutan, tapi juga ke dalam ruang kenangan dan penyesalan yang belum tuntas. Ia menunduk, menyentuh tanah di depan makam itu, dan berdoa dalam hati. Mungkin itu yang mereka inginkan, sekadar diingat, dimengerti, dan didoakan. Wanita itu menghilang perlahan. Hutan menjadi tenang. Langit mulai terbuka. Dan saat Raka berjalan pulang, ia tahu bahwa hutan angker bukan hanya tempat tinggal makhluk tak kasat mata, tetapi tempat di mana kenangan lama masih bernapas, menunggu seseorang untuk mengakhiri kisah yang tertunda. Sejak malam itu, Raka tak pernah lagi meremehkan cerita rakyat. Ia menulis bukan untuk membuktikan bahwa hutan itu tidak angker, melainkan untuk menunjukkan bahwa di balik rasa takut, ada jiwa-jiwa yang terlupakan menunggu dikenang dalam diam. Konon, setiap bulan Kabisat, hutan tersebut akan memilih satu jiwa untuk dikorbankan. Bukan secara acak, melainkan dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kadang korbannya adalah pendatang yang tak tahu apa-apa, seperti pelancong yang tersesat. Kadang justru seorang warga desa yang mendadak terbangun tengah malam dan berjalan sendiri menuju hutan, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka masuk dan tak pernah kembali. Warga desa Sekarwangi sangat sadar akan siklus tersebut. Mereka menghitung hari dengan seksama. Setiap tahun Kabisat tiba, bulan Februari menjadi masa paling mencekam. Pada malam-malam tertentu, khususnya malam Jumat terakhir bulan itu, tidak seorang pun diizinkan keluar rumah. Semua lampu dipadamkan, doa-doa dipanjatkan, dan anak-anak dilarang melihat keluar jendela. Di setiap rumah, dupa dibakar dan pintu dikunci rapat dengan jimat dari kulit kayu hutan yang dianggap dapat menangkal panggilan gaib. Raka baru mengetahui hal ini dari Pak Daman, kepala dusun yang secara khusus mendatanginya 2 hari setelah kejadian di hutan. "Kau beruntung masih bisa pulang, Nak," ucap Pak Daman dengan nada berat. "Biasanya mereka yang dipanggil tidak akan kembali." Raka terdiam. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang ia alami malam itu. Ia mengaku melihat sosok perempuan dan anak kecil, serta menemukan makam tua. Tapi sebagian besar warga hanya mengangguk tanpa bertanya, seolah itu memang bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kemudian Pak Daman melanjutkan, "Kau bilang menemukan makam bernama Dia. Itu nama anak yang hilang di bulan Kabisat 20 tahun lalu. Ibunya Sumarni tak pernah berhenti mencarinya, hingga ia sendiri hilang 3 bulan kemudian. Sejak itu, kami tahu hutan menuntut sesuatu, dan ketika bulan Kabisat datang, Dia mengambil." Raka mulai merasa dadanya berat, seolah keterlibatannya dalam hutan itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin saat ia menjejakkan kaki di tanah hutan di bulan itu, ia sudah ditandai, dipilih. Malam berikutnya, ia mencoba merekam ulang pengalamannya di laptop. Namun suara-suara aneh muncul di file audio yang ia ambil di dalam hutan. Padahal ia yakin tak mendengarnya saat merekam. Ada bisikan pelan yang berulang-ulang berkata, "Satu jiwa belum lunas, satu jiwa belum lunas." Suara itu seperti ditunjukkan padanya. Hari demi hari, Raka mulai berubah. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia merasa dipanggil oleh suara-suara samar dari arah hutan. Kadang seperti suara tangisan Dia, kadang suara lembut sang ibu. Kadang terdengar gerisik,
seperti langkah kaki di luar jendela kamarnya. Warga mulai resah. Mereka merasa sesuatu sedang bergerak di dalam hutan. Suara gonggongan anjing liar terdengar terus di malam hari. Beberapa ayam peliharaan menghilang. Dan salah satu anak kecil di desa bermimpi tentang kakak yang menangis mencari ibunya di antara kabut. Lalu, malam Jumat itu tiba. Tanggal 29 Februari. Langit mendung sepanjang hari. Hujan turun perlahan sejak sore dan kabut tebal lebih awal menyelimuti jalan desa. Seluruh warga masuk rumah sebelum maghrib. Raka meski sudah diperingatkan, merasa terdorong untuk menulis ulang pengalamannya malam itu. Ia ingin duduk di beranda dan menuliskannya sebelum melupakan detil-detil penting. Tapi saat ia membuka laptop, semua file hilang. Yang tersisa hanyalah satu rekaman suara. File bernama Lunas 29 Februari. Dengan tangan gemetar, ia tekan tombol play. Hening. Lalu terdengar suara tangisan anak kecil. Kemudian suara wanita yang berkata, "Jangan lawan, Raka. Ini hanya gilirannya." Layar laptop berkedip. Lampu padam. Angin kencang menerpa pintu rumah. Raka berlari ke dalam, mencoba menutup jendela. Tapi di luar ia melihat, di antara kabut, bayangan seorang anak berdiri, memegang tangan ibunya. Keduanya menatap ke arahnya. Tak menyeramkan, tapi begitu nyata. Seolah mereka menunggu. Pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Angin masuk menerjang. Semua benda beterbangan. Raka terpaku di tempat. Telinganya berdenging. Suara dari segala arah berbisik menyebut namanya. Raka, waktunya. Dan dalam sekejap, semuanya gelap. Esok paginya, warga desa menemukan pintu rumah Raka terbuka. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak pertarungan. Hanya sehelai kertas di meja, tertulis dengan tinta hitam. Aku mengerti sekarang. Bukan sekadar cerita. Hutan hanya ingin dikenang. Dan kadang, kenangan butuh tumbal agar tidak dilupakan. Raka tak pernah ditemukan. Sama seperti dia. Sama seperti Sumarni. Dan sama seperti semua jiwa yang dipilih saat bulan Kabisat datang. Sejak hari itu, makam tua di tengah hutan bertambah satu batu lagi. Tak ada nama, hanya ukilan kabur. Lunas. Karina, gadis muda dari desa, dikenal pemberani dan penasaran. Sejak kecil ia sering bertanya soal hal-hal yang dianggap tabu oleh orang dewasa. Sementara anak-anak lainnya menutup telinga saat cerita hutan angker dikisahkan, Karina justru duduk paling depan. Matanya menyala, menyimak dengan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Tak jarang ia membantah ketakutan warga dengan logika. Menyebut cerita-cerita itu sebagai bentuk warisan trauma masa lalu yang diwariskan tanpa bukti nyata. Namun, segalanya berubah sejak hilangnya Raka. Karina mengenal Raka. Ia bahkan diam-diam mengaguminya. Pemuda dari kota yang cerdas, rasional,
dan punya semangat mencari kebenaran yang sama seperti dirinya. Beberapa kali mereka bertukar cerita, dan Raka sempat menunjukkan padanya sebagian hasil penelitian dan rekaman dari hutan. Ia mendengarnya dengan campuran takjub dan keraguan. Tapi saat kabar hilangnya Raka menyebar dan makam baru muncul di tengah hutan dengan tulisan "lunas", rasa penasarannya berubah menjadi obsesi. Kalau Raka benar-benar dipilih oleh hutan, maka itu bukan akhir. Itu hanya babak selanjutnya. Gumam Karina kepada dirinya sendiri. Warga desa mencoba mencegah niatnya. Pak Daman bahkan datang langsung ke rumahnya, mencoba membujuk dengan suara berat. "Nak Karina, cukup. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Kau pikir keberanianmu bisa melindungi dari yang tak terlihat?" Tapi Karina hanya menjawab pelan. "Kalau kita terus diam dan membiarkan ketakutan memimpin, maka hutan akan terus mengambil. Aku ingin tahu kenapa. Aku ingin bicara pada mereka. Mungkin mereka hanya ingin didengar." Malam itu, Karina bersiap. Ia membawa lentera minyak, buku catatan, dan liontin pemberian almarhum ibunya. Konon dibuat dari batu sungai tua yang dipercaya bisa melindungi dari gangguan gaib. Ia menunggu hingga tengah malam, lalu berjalan pelan ke arah batas hutan, di mana tumpukan batu kecil masih berdiri seperti penjaga bisu sejak dulu. Angin malam menyambutnya. Tak ada suara jangkrik, tak ada kehidupan. Seolah hutan menahan nafasnya, menyambut kehadiran jiwa baru yang datang bukan karena dipanggil, melainkan karena memilih masuk. Karina melangkah perlahan. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti barisan raksasa yang mengawasinya. Kabut mulai turun, tipis seperti tirai yang memisahkan dunia nyata dan sesuatu yang lain. Ia terus berjalan hingga suara langkahnya sendiri tak lagi terdengar karena tanah di bawah kakinya berubah lembut, basah, seperti menyerap setiap jejak. Lalu ia tiba di sana. Di tanah lapang kecil, tempat batu bertuliskan dia, dan satu batu lainnya, lunas. Karina berlutut, menatap kedua batu itu, lalu meletakkan bunga melati di antaranya. "Aku tidak datang untuk menantang. Aku hanya ingin tahu," katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh kabut. Dan saat itulah udara di sekitarnya berubah. Kabut menggumpal, berputar seperti pusaran. Cahaya lentera berkedip, dan dari balik gelap perlahan sosok muncul. Pertama sosok perempuan, Sumarni, memandang Karina dengan mata sendu. Di sampingnya dia kecil menggenggam tangan ibunya. Tapi tak hanya mereka, sosok lain menyusul. Wajah-wajah samar, puluhan, mungkin ratusan. Pria, wanita, anak-anak mereka berdiri dalam lingkaran kabut. Diam, memandang Karina tanpa ancaman. Hanya seolah menunggu sesuatu. Dan kemudian satu sosok terakhir muncul. Raka. Tapi wajahnya pucat. Tatapannya kosong. Ia menatap Karina lama, lalu membuka mulutnya. Belum selesai.
Kau yang terakhir. Karina mundur setapak. Apa maksudmu? Aku tidak dipanggil. Raka mengangguk pelan. Tapi kau datang. Kau yang membuka pintu. Dan satu jiwa harus menggantikan. Sumarni melangkah maju. Matanya berkaca-kaca. Kami terjebak, Karina. Setiap tahun kabisat, satu jiwa harus dibayar agar gerbang tetap tertutup. Jika tidak, mereka yang lebih buruk akan keluar. Karina merasa seluruh tubuhnya menggigil. Kalau begitu, bagaimana menghentikannya? Tak ada yang menjawab. Tapi angin berputar cepat, dan dalam pusaran kabut terdengar ribuan bisikan yang menyesakkan dada. Buka, lepas, biarkan mereka kembali. Karina mengerti. Hutan bukan hanya tempat jiwa terjebak, tapi penjara bagi sesuatu yang lebih kelam. Jiwa-jiwa yang dipilih selama ini adalah penjaga. Korban bukan semata tumbal, tapi kunci agar segel tetap utuh. Dan kini, Karina ada di ambang dua pilihan. Melangkah mundur dan selamat, membiarkan siklus terus berulang, atau tinggal dan menggantikan. Tangannya menggenggam liontin ibunya. Ia menatap Raka sekali lagi. Kalau aku tetap di sini, mereka bebas? Raka menatapnya. Senyumnya tipis, tapi ada air mata jatuh dari sudut matanya. Tidak semua, tapi cukup. Dan kutukan itu berhenti. Karina menutup matanya. Satu napas terakhir. Dan ketika fajar menyingsing di desa Sekarwangi, warga mendapati kabut tak lagi turun. Tak ada gonggongan anjing, tak ada hawa dingin di malam hari. Dan untuk pertama kalinya, bulan kabisat lewat tanpa ada yang hilang. Makam di tengah hutan bertambah satu batu lagi. Kali ini ada namanya, Karina. Dan di bawahnya terukir dengan dalam, pengorbanan terakhir. Pagar telah ditutup. Jangan buka kembali. Namun sebagian warga tahu, dalam dunia ini, pintu yang sudah dibuka tak pernah benar-benar tertutup. Langkah-langkah Karina perlahan terdengar semakin lirih, tenggelam dalam keheningan yang tidak wajar. Seolah-olah tanah itu menelan suara. Seakan hutan sendiri enggan membiarkan siapapun tahu bahwa ada seorang manusia tengah berjalan masuk terlalu dalam. Pohon-pohon semakin rapat, batangnya tinggi menjulang, dan ranting-rantingnya membentuk lorong gelap yang tak berujung. Awalnya, ia hanya merasa dingin, tapi bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Angin tak lagi berhembus, namun suara-suara samar mulai menggantikan bisiknya. Suara itu tidak jelas, kadang terdengar seperti desahan, kadang seperti seseorang memanggil namanya, pelan namun dekat, seolah berasal dari balik bahunya. Karina. Ia berhenti, menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut yang perlahan mulai naik dari tanah. Lentera minyak di tangannya bergetar. Apinya tak padam, tapi cahayanya tampak tertahan seakan ditolak oleh udara di sekitar. Langkah berikutnya membuatnya menyadari hutan ini tidak biasa. Waktu terasa melambat. Ia tidak lagi yakin sudah berjalan 5 menit atau 5 jam. Bahkan arah datang pun kini terasa samar. Pohon-pohon tampak mirip semua, seperti salinan satu sama lain. Dan yang paling membuat jantungnya berdetak cepat, ia mulai merasa seperti diawasi. Matanya menangkap bayangan, bukan hanya satu, tapi banyak. Berdiri diam di antara kabut, tidak mendekat, tidak juga menjauh. Beberapa tampak seperti manusia, tapi tubuh mereka terlalu panjang, terlalu senyap, dan mereka tidak berkedip. Ini bukan halusinasi, bisiknya. Karina mencoba meyakinkan diri. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membuka liontin yang digantung di leher, batu pelindung dari ibunya. Aku bukan musuh. Aku hanya ingin tahu, ucapnya pelan. Saat kalimat itu keluar,
Suara aneh seperti dengungan rendah menggema di antara pepohonan. Tanah di bawahnya bergetar ringan. Dan dari dalam kabut muncul sosok anak kecil. Rambut panjang, mengenakan gaun lusuh, kakinya tidak menyentuh tanah. Ia menatap Karina. Matanya kosong, namun dalam. "Dia," lirih Karina. Anak itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah gelap di sisi timur hutan. Karina mengikuti. Ia berjalan dengan langkah hati-hati. Kabut semakin tebal. Adura semakin lembab. Setiap napasnya berat, seperti ada beban di dadanya. Namun entah kenapa, ia tidak merasa takut. Yang ia rasakan justru kepastian bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran. Beberapa menit kemudian, Karina sampai di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi batu-batu tua. Di tengahnya, sebuah pohon besar tumbuh menjulang. Pohon itu hitam, kulitnya retak seperti arang, namun dari dalam celahnya menyala cahaya merah samar. Di akar pohon itu ada 3 batu nisan. Pertama bertuliskan "Dia", kedua "Lunas", dan yang ketiga baru, belum usang, bertuliskan "Karina". Tubuh Karina gemetar. "Ini maksudnya aku belum mati." Suaranya tercekat. Angin kembali berhembus. Tapi kali ini bukan sekedar angin. Ini seperti desahan banyak mulut, berlapis-lapis, mengelilingi dirinya. Yang mencari kebenaran akan menjadi bagian darinya. Yang ingin tahu harus siap menanggung ingatan kami. Kau datang bukan hanya membawa tubuhmu, tapi membawa kunci. Karina berbalik. Sosok-sosok itu kini mendekat. Dia berdiri di depan, Sumarni di sampingnya. Dan di belakang mereka, Raka. Wajahnya pucat, tapi kini lebih hidup. Ia menatap Karina penuh rasa campur aduk. "Kau datang, maka hutan akan memilih." Karina menangis, bukan karena takut, tapi karena ia mengerti. Hutan bukan hanya tempat berisi arwah penasaran. Hutan ini adalah penjara. Penjara bagi jiwa-jiwa yang membawa rasa ingin tahu berlebih tanpa kesiapan untuk menerima bebannya. Yang mencari, akhirnya menjadi bagian dari yang dicari. "Aku tidak ingin kembali tanpa tahu yang sebenarnya," ucap Karina. Raka mengangguk. "Kalau begitu, ingatlah semuanya. Tapi dengan satu syarat." Apa? Jangan biarkan orang lain masuk. Lalu semuanya larut dalam kabut. Keesokan harinya, warga desa menemukan Karina berjalan keluar dari hutan, sendirian. Bajunya kotor, wajahnya pucat, namun matanya bersinar aneh. Seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ia tak berkata banyak, hanya satu kalimat yang diulanginya berkali-kali. "Sudah cukup. Jangan biarkan siapapun masuk lagi." Dan sejak saat itu, Karina tak pernah menyentuh batas hutan. Ia menjadi penjaga sunyi. Diam, tapi tahu segalanya. Ia adalah satu-satunya yang berhasil keluar, tapi tidak pernah benar-benar kembali. Bayangan itu berdiri diam di antara kabut, seperti menunggu Karina menyadarinya sepenuhnya. Tubuhnya besar, namun tak punya detail wajah. Tak ada mata, tak ada mulut, hanya permukaan hitam mengkilat seperti lumpur pekat. Darah mengalir dari leher hingga ke ujung jarinya, menetes ke tanah sabana yang kering, membentuk genangan yang perlahan merayap ke arah kaki Karina. Dia ingin mundur, tapi tubuhnya membeku. Matanya tertancap pada makhluk itu
Dan dalam detik-detik yang menyesakkan, suara-suara berbisik di sekelilingnya berubah menjadi satu suara tunggal, dalam, berat, dan bergema langsung di kepalanya. Kami adalah sisa. Kami adalah yang dikorbankan. Kami adalah yang disangkal. Seketika itu, kilatan memori asing melintas di benaknya. Ia melihat orang-orang asing yang tidak dikenalnya. Wajah-wajah penuh luka, tubuh-tubuh yang dibakar, dikubur, ditinggalkan. Hutan ini rupanya menyimpan lebih dari sekedar cerita rakyat. Ia adalah pusara raksasa dari zaman yang bahkan tak tercatat oleh sejarah. Jiwa-jiwa yang dibuang, dikutuk, dilupakan. Karina menggenggam liontin pemberian ibunya, mencoba fokus pada kenyataan. Tapi liontin itu mendadak panas, membakar kulitnya. Ia terpaksa melepaskannya dan menjatuhkannya ke tanah. Api lentera meredup. Cahaya bulan tersaput awan. Dan dalam hitungan detik, bayangan besar itu bergerak. Tidak berlari, tidak melompat, tapi meluncur, mengambang cepat ke arahnya. Karina berteriak dan berbalik, berlari menyusuri jalur yang entah kemana. Kakinya menabrak akar, dadanya sesak oleh kabut. Namun nalurinya memaksanya terus maju. Di belakang, suara itu kini bukan lagi bisikan, melainkan jeritan. Ratusan, bahkan ribuan. Teriakan kesakitan, kemarahan, dan dendam. Kembalikan nama kami. Suara itu menggelegar, membuat pepohonan gemetar dan tanah retak. Karina terjatuh, terguling ke tanah berlumur darah dingin. Tapi saat ia membuka mata, ia berada di tempat lain. Sebuah reruntuhan tua berdiri di depannya. Dinding-dinding batu yang retak, ditumbuhi lumut dan sulur, membentuk lingkaran seperti altar. Di tengahnya ada lubang gelap, seperti sumur tanpa dasar, dikelilingi nisan-nisan tanpa nama. Ia tahu, inilah inti dari hutan angker, pusat kekuatan, sumber kutukan, sebuah tempat yang tak seharusnya ada di peta manusia. Sosok Diah kembali muncul di pinggir altar, tapi kali ini wajahnya tidak sedih. Ia tampak tegas. Matanya menatap Karina dengan penuh tuntutan. Tulis nama mereka. Jangan biarkan mereka terus dilupakan. Di hadapan Karina, tanah terbuka. Sebuah buku tua muncul dari dalam sumur gelap, dibawa oleh tangan keriput yang membusuk. Buku itu terbuka, kosong. Pena bulu tua terselip di sampingnya. Karina meraih pena itu dengan tangan gemetar. Saat ia menyentuhnya, gelombang rasa sakit menembus pikirannya. Tiba-tiba ia tahu nama-nama itu. Ia tahu cerita mereka. Ia tahu di mana mereka mati, bagaimana mereka mati, siapa yang mengorbankan mereka. Ia merasa seakan menyerap seluruh penderitaan berabad-abad hanya dalam satu sentuhan. Tangannya bergerak sendiri, menulis nama demi nama. Satu persatu. Arsya bin Ranu, Marni dari Tanah Tua, Suto, penjaga sungai, Lela, anak pertama dari Ismawati, Raka. Air matanya jatuh, tapi ia terus menulis. Ketika nama terakhir ditulis, suara jeritan berhenti. Hening.
bayangan gelap yang mengelilingi hutan menguap perlahan. Tanah kembali tenang, pohon-pohon seolah bersujud. Angin berhembus pelan seperti hembusan terakhir dari jiwa-jiwa yang kini bebas. Dan di tengah altar, lubang itu menutup. Batu-batu nisan yang tadinya kosong kini berukir nama. Cahaya putih turun perlahan dari langit, menyinari Karina yang terduduk lemas. Nafasnya berat, matanya setengah tertutup. Sosok Diah mendekat lalu tersenyum. Ia menunduk dan berbisik. Sekarang mereka tahu. Mereka pernah hidup, dan mereka tidak sendiri. Sebelum semuanya menghilang, saat pagi menyingsing, warga desa menemukan Karina duduk di pinggir hutan, memeluk buku tua yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Ia tak berkata apa-apa, tapi di halaman pertama buku itu tertulis dengan tinta merah, "Inilah nama-nama yang selama ini dikubur dalam diam. Biarkan mereka dikenang. Jangan biarkan hutan kembali lapar." Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang hilang. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi bulan kabisat yang mencekam. Karina kembali ke desanya, namun tidak seperti dulu. Ia membawa ingatan yang tak bisa dibagi sembarang orang. Karena siapapun yang tahu, harus siap menulis bab selanjutnya. Jam pasir itu berdiri menjulang di antara akar dan kabut, hampir menyentuh pucuk pohon tertinggi. Butiran pasir di dalamnya berwarna darah merah, seperti darah yang mengering. Setiap tetesnya yang jatuh ke bawah menghasilkan getaran halus di tanah, membuat jantung Karina berdegup tak tertentu. Sosok bayangan besar itu kini terlihat utuh. Meski tidak memiliki wajah, aura yang dipancarkannya begitu kuat dan mengintimidasi. Tubuhnya berlapis luka seakan dibentuk dari penderitaan yang terbumi berabad-abad. Ia menunjuk jam pasir itu dan dari celah tubuhnya yang berdarah, suara dalam terdengar menggema. Inilah waktu yang tersisa. Ketika butir terakhir jatuh, semua akan dibebaskan atau dikutuk bersama. Karina berdiri terpaku. Suasana di sekelilingnya berubah. Angin tak lagi berhembus. Hutan diam. Akar-akar raksasa di sekitar batu mulai bergetar, seolah bereaksi terhadap jam pasir itu. Simbol-simbol api yang terukir mulai bersinar, menyala merah membara satu persatu, seiring dengan pasir yang menipis di bagian atas. Tiba-tiba, suara jeritan kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda. Bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan memohon. Ratusan suara tumpang tindih meminta sesuatu dari Karina. Bukan nyawa, bukan tubuh, tapi pilihan. Kau telah menulis nama kami. Kini pilih, segel kami atau bebaskan semuanya. Di hadapannya, dua jalan terbuka dari celah akar. Satu jalan menuju terang, menuju kebebasan dan kemungkinan menyelamatkan diri. Satu lagi menuju sumur hitam di balik jam pasir, tempat asal kutukan, tempat semua jiwa dikumpulkan. Karina menatap jam pasir, tinggal segenggam butiran lagi. Waktu habis. Ia berpikir, jika ia menyegel hutan, jiwa-jiwa ini akan tetap terjebak, tapi dunia luar akan aman. Tapi jika ia membebaskan semuanya,
mungkin kebenaran akan muncul. Namun bersama itu, bencana bisa lepas. Tangannya gemetar, air mata mengalir. Lalu ia berbisik, "Tidak ada kutukan jika tidak ada yang dilupakan." Karina melangkah ke arah sumur hitam. Ia menempatkan buku nama yang ditulisnya. Buku yang memuat kisah dan identitas para korban ke dalam lubang sumur. Saat itu juga, nyala simbol api berubah menjadi cahaya putih. Akar-akar pohon bergetar lalu terurai, seperti tali yang selama ini mengekang. Jeritan di udara berubah menjadi bisikan syukur. Bayangan besar itu memudar perlahan, melepaskan satu tarikan nafas panjang, seperti seseorang yang akhirnya bisa mati dengan tenang. Jam pasir pun pecah. Pasir merah mencair seperti darah, lalu terserap ke dalam tanah. Tanah hutan mengguncang sekali, lalu tenang. Semua menjadi senyap. Saat Karina membuka matanya, ia berdiri sendirian di tengah tanah lapang. Tak ada lagi kabut, tak ada bayangan. Batu besar kini hanya batu tua berlumut, tanpa nyala. Lentera minyaknya masih menyala di tangan. Jam pasir telah lenyap, begitu pula reruntuhan dan sumur kutukan. Langit mulai terang. Burung-burung bersuara untuk pertama kalinya dalam semalam. Hutan tak lagi terasa berat. Rasanya seperti hutan biasa. Karina berjalan keluar. Jalannya jelas, tidak tersesat, tidak ada yang menghalangi. Dan ketika ia melintasi batas hutan menuju desa Sekarwangi, warga menatapnya dengan wajah campur aduk. Tak percaya, namun penuh harap. Ia hanya berkata satu hal, "Sudah berakhir, mereka bebas, dan kita pun aman." Warga menangis. Pak Daman memeluk Karina dengan gemetar. Tak ada lagi rasa takut menyelimuti malam-malam desa. Tak ada lagi bulan kabisat yang mencekam. Tak ada lagi hilangnya orang-orang tanpa jejak. Di tengah desa, sebuah tugu kecil didirikan. Di atasnya tertulis, "Untuk mereka yang dilupakan, untuk mereka yang kini dikenang. Terima kasih, Karina." Epilog. Bertahun-tahun kemudian, seorang peneliti muda dari kota datang ke desa Sekarwangi, mendengar kisah tentang hutan yang dulu disebut angker. Ia bertanya pada penduduk, tapi kebanyakan hanya tersenyum dan menggeleng. Tak ada yang mau membicarakannya. Hanya satu anak kecil berani bicara. Ia berkata, "Kalau kamu masuk ke hutan itu sekarang, kamu hanya akan temukan pepohonan. Tapi kadang saat senja, kamu bisa dengar suara seperti orang membaca nama, satu persatu." Peneliti itu tersenyum. Ia tidak percaya. Lalu ia berjalan ke pinggir hutan. Dan di sana, tepat di ujung batas lama yang hampir tak terlihat, angin berbisik pelan, "Jangan lupakan kami lagi." Dan hutan pun kembali diam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komentarnya. Dan nantikan kami di episode selanjutnya.